Nah, makanya kita sempat ngebahas waktu itu. Maka kalau gue pernah bilangnya, ini maaf ya, bukan maksudnya ria atau apa nyeritain apa yang ini, tapi gue tidak pernah meminta. Iya, udah stop untuk meminta lo gitu. Karena pada sekarang akhirnya. lebih ke bersyukur kalau gue. Wih, ria nih. Bukan, ntar Bibip, sorry. Kalau gue, nih ya, gue sama Vincent pernah ngobrol juga. Gue tuh sekarang ini tidak dalam selalu meminta, karena gue jadinya merasa kok pamrih ya, minta ke Allah gitu. Tapi lebih kepada bersyukur apa yang sudah kita terima gitu. Karena satu rangkaian sholat pun itu kan sebenarnya doa kita bersyukur kan diawali dengan alhamdulillah, itu kan rasa syukur kita kan, berterima kasih dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya doa itu Allah suka kalau kita meminta kepada Allah. Oh iya? Iya, karena itu simbol penghambaan yang paling genuine. Artinya kita merasa bahwa kita butuh kepada Allah. Justru Tapi Allah suka. Makanya jadi kayak pamrih gak sih, Dok? Dok lagi. Apa Bib, sorry. Doknya anjing lagi. Bukan dok. Dokter Boyke emang. Maksudnya kayak jadi kayak pamrih gak? Maksudnya kayak kita meminta gitu. Enggak, karena itu Allah yang menyuruh untuk meminta. Dan meminta itu kan tidak mesti sesuatu yang sifatnya materi, enggak mesti sesuatu yang sifatnya nggak ada di kita. Bisa jadi ya Allah tetaplah aku sehat gitu. Dan kalau meminta malah disarankan untuk meminta sedetail mungkin, tapi jangan sampai mendikte. Harus. Iya, sedetail. Ya, iya. Ya, kan? Ya Allah, saya aku minta harus jodoh pokoknya, gitu. Si B nih. Kalau bukan si B, kalau bisa diatur sekiranya si B. Kalau masih gak bisa diatur, ya udahlah si B jangan kasih jodoh ya Allah gitu. Tapi sedetail, mengancam jatuhnya. Iya, mendikte jangan. Tapi meminta iya. Bahkan itu salah satu bentuk keimanan karena simbol penghambaan. Misalnya Nabi tetap istighfar, padahal Nabi itu gak punya dosa. Kenapa? Karena itu pertama bentuk penghambaan Nabi kepada Allah. Dengan meminta ampun kepada Allah, berarti dia menyadari dan menegaskan posisinya sebagai hamba. Karena tingkatan tertinggi kita di hadapan Tuhan, itu paling disukai oleh Tuhan sebagai seorang hamba. Nabi aja ketika dimi'rajkan, Quran itu katakan bahwa dia adalah hamba. Seorang Nabi Muhammad aja dipanggilnya ketika bertemu dengan Tuhan sebagai hamba, bukan sebagai nabi.